Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah-ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, dan persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online ataupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, di RP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi, di OT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore, ibadah khusus wanita The Significant Woman setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GPI Sawangan di nomor 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya rindu menyapa Anda yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Apa kabar saudara hari ini? Welcome to IRC Virtual Christmas Concert.
Saya percaya hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Saya percaya Yesus lahir di hati kita semua. Dan saya percaya hari ini kita memberikan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, saudara bersama-sama menyembah Tuhan. Di rumah saudara bersama dengan keluarga, dimanapun saudara berada. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat hari yang indah ini Bapa. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Hampir di penghujung tahun 2020, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang mengikuti langkah kaki kami seumur hidup kami. Kami tidak layak Tuhan, tapi Tuhan yang melayakkan kami. Terima kasih untuk momen Natal yang indah ini ya Tuhan. Momen Natal yang indah ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Buat bangsa Indonesia. Kami percaya ada kesatuan hati, ada persatuan di bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Semuanya akan menikmati kemuliaan Tuhan. Yang masih hidup dalam kegelapan akan melihat terang Tuhan bercahaya. Dan Tuhan memakai setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini. Untuk menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi kemiskinan. Semua roh yang berasal bukan daripada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau saja Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Untuk Paniko dan keempat wakilnya, untuk Pak Yongki dan kedua wakilnya, dan juga dengan Parisa dengan wakil-wakilnya. Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman Tuhan. Melalui setiap pelayanan mereka banyak jiwa yang menikmati kebaikan Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, mereka membawa jemaat ini semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat IRC, buat setiap jemaat-Mu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini, kami percaya Tuhan, setiap kami pasti diberkati Tuhan. Setiap kami mengambil bagian terindah untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan yang senangkan saat ini, Tuhan yang dimuliakan saat ini sampai selama-lamanya. Yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir untuk kami. Engkau juru selamat kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Lebih lagi sembah Tuhan, katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Natal ini indah bersama-Mu Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Katakan indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Surga haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita, saudara. Natal tiada arti tanpa kehadiran Yesus dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Amin. Yang bersuka cita hari ini melambaikan tangan saudara. Yang bersuka cita boleh suarakan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, saudaraku. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama, saudara. Ini kesukaan bagi dunia. Sama-sama katakan. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua.
bagi dunia, katakan amin. Joy to the world, katakan amin, saudara. Haleluya, tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Come on. Boleh tepuk tangan sama-sama? Come on. Joy to the world.
kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yang memerdekakan setiap kami, yang memberikan kami sukacita, damai, sejahtera ya Tuhan. Bahkan sekalipun keadaan di sekeliling kami tidak seperti apa yang kami harapkan, mungkin membuat kami kaget juga ya Tuhan. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan Yesus yang lahir buat kami, Tuhan Yesus yang mengasihi kami dengan kasih tanpa syarat itu ya Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami saat ini untuk kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman yang ditaburkan Tuhan akan bertumbuh berbuah lebat dan manis. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, di hari yang spesial 25 Desember 2020, saya begitu yakin semua jemaat Tuhan IRC menikmati realita hadirat Tuhan dalam ibadah yang spesial yang dikhususkan Tuhan, yaitu adalah IRC Virtual Christmas Concert. Saya begitu yakin realita hadirat Tuhan ada bersama dengan Anda. Dan sebentar Gembala Pembina Pak Niko akan menyampaikan pesan dari hatinya untuk semua kita di hari kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Tapi sejenak yuk kita akan lihat kitab Lukas. Saya ingin memberikan kepada Anda yaitu pesan IRC Pastoral Christmas Message, sangat singkat saja, yaitu dari Lukas pasal yang pertama. Saudaraku, dari seluruh 66 kitab yang ada dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, hanya satu orang yang bukan Yahudi yang menuliskan, yaitu adalah Lukas. Karena Lukas adalah salah satu daripada jemaat Antioquia. Lukas adalah salah seorang daripada murid Paulus yang ketika itu dimenangkan dari bangsa Syria. Jadi menarik, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dilihat dari kacamata bukan Yahudi, bukan Israel. Ada 4 kata yang muncul dalam kitab Lukas, yang mana kata ini yaitu adalah memberi penghormatan. Memberi penghormatan. Bagi yang muda, memberikan penghormatan kepada yang lebih tua, kepada seseorang yang menerima penghormatan karena lebih terhormat. Nah, kata ini muncul 4 kali dalam Lukas pasal yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Saya berikan judul tema khotbah singkat Pastoral Christmas Message hari ini, yaitu adalah revolusi akhlak. Apa itu akhlak? Peringai. Apa itu akhlak? Perilaku. Apa itu akhlak? Etika itu adalah akhlak. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret ketika itu penduduknya kira-kira 200 orang. Kata Nazaret muncul dalam kitab Yesaya, yaitu adalah Nezer, yang artinya adalah tunas. Ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Perhatikan, ada satu kata luar biasa yang sering kali diabaikan, yang sering kali dianggap remeh. Perhatikan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudaraku, kata salam di sini menggunakan kata salut. Menggunakan kata salut, memberikan penghormatan. Saudaraku, Tuhan wahyukan di hari terakhir, apa itu akhlak? Apa itu peringai? Apa itu tingkah laku? Apa itu etika? Dari satu ayat ini saja, maaf, ada yang hilang di tengah-tengah dunia hari ini.
Dunia hari ini semakin canggih. Dunia hari ini sudah sedemikian luar biasanya berevolusi. Revolusi digital, revolusi kehidupan, sedemikian hebatnya. Tetapi ada yang hilang, yaitu adalah etika, yaitu adalah akhlak. Dari sini kita belajar sesuatu yang sangat sederhana. Malaikat saja memberikan penghormatan. Ini sesuatu yang harus kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Malaikat saja memberikan salut kepada Maria. Seringkali ini hilang dalam kehidupan, hilang dalam gereja. Tidak ada lagi penghormatan yang muda kepada yang tua, yang junior kepada yang senior. Tidak ada lagi. Dan ini adalah sesuatu yang harus direvolusi kembali di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah komunitas. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah arti salut itu? Kenapa kok malaikat memberikan penghormatan kepada dia yang adalah manusia? Tetapi ini adalah sebuah the kingdom attitude. Ini adalah sebuah etika kerajaan Allah. Ketika seseorang berjumpa dengan orang yang lain, itu memberikan salut, memberikan salam. Dalam bahasa Indonesia ini adalah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Akhlak. Apa itu budi pekerti? Etika. Apa itu budi pekerti? Perilaku. Dan maaf, sekarang sudah hilang di tengah-tengah canggihnya dunia. Digital, kecanggihan, kehebatan sedemikian rupa hebat. Tetapi ada yang hilang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang hilang di tengah-tengah komunitas. Ada yang hilang di tengah-tengah gereja. Yaitu adalah etika atau akhlak. Saya memberanikan diri berkata pesan Natal. Ternyata malaikat saja memberikan salam. Saya ingin lanjutkan di ayat yang di bawahnya. Ketika Maria berkata, mana bisa, mana mungkin. Tetapi malaikat meneguhkan, hai Elizabeth pun, yang tidak mungkin, yang semula mandul, sekarang sedang hamil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi ada yang menarik lagi dalam Lukas pasal yang ke-1 ini, di ayat yang ke-39. Karena Maria ketika itu mendatangi Elizabeth untuk membuktikan apa benar yang dikatakan oleh malaikat. Perhatikan ayat 39 dari Lukas 1, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Perhatikan, dan di situ ia masuk rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Kembali muncul kata salut. Kembali muncul kata penghormatan. Ayat di bawahnya, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa setiap keluarga di hari 25 Desember ini, kembali yuk nilai-nilai yang lama, yang hilang. Yang tergerus oleh kecanggihan teknologi, digerus oleh kecanggihan pengetahuan. Tetap bagaimanapun juga akhlak itu penting. Bagaimanapun juga etika itu penting. Saling menghormati itu penting. Dan saya memberanikan diri berkata, orang yang berakhlak, orang yang beretika, berarti dia memberikan penghormatan yang benar kepada Allah. Orang yang hidup tidak beretika, yang masa bodoh, pura-pura acuh, pura-pura cuek, pura-pura sibuk, dipastikan yang kelihatan saja tidak dihormati, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Karena dengan berdoa pun tetap ada budi pekerti. Ketika menyembah pun ada budi pekerti. Ketika melayani pun ada budi pekerti. Dan saya mau memberikan kepada ada orang tua, didik anak Anda dari kecil agar punya akhlak. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang yang berkata demikian, Pak, tahu di Jepang anak kelas 1 SD, anak kelas 2 SD tidak bisa matematik.
Loh, saya berkata, kok bisa negara sedemikian maju? Oh iya, karena kelas 1 SD, kelas 2 SD yang diajari adalah etika. Yang diajari adalah budi pekerti. Mereka nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dia tahu untuk memberikan salut. Mereka tahu untuk memberikan penghormatan. Dan ketika itu saya langsung mencari tahu apa saja yang saya bisa dapatkan di Google. Dan menarik sekali. Ternyata di TK, di SD, di awal, saudaraku di Jepang, diajar bagaimana kalau ada orang hamil masuk ke bis yang harus didahulukan, ada orang tua yang harus didahulukan. Itu justru di hari terakhir, di tengah-tengah kecanggihan dunia hilang. Saya berdoa. Memasuki tahun 2021, saya begitu yakin bahwa apa saja yang dicuri setan di tahun 2020 Tuhan akan kembalikan. Tapi kepada orang yang punya etika. Maaf, Anda punya skill. Maaf, Anda punya pengetahuan. Maaf, Anda punya yang namanya kebiasaan tanpa etika. Sia-sia. Jadi anak kurang ajar. Jadi orang yang gak tahu sopan santun. Walaupun punya skill, walaupun punya kemampuan, walaupun punya kesanggupan. Tapi kalau tidak beretika dan tidak berakhlak, saya minta maaf. Sia-sia apa yang Anda miliki. Saudaraku di Jepang, kenapa? Ditanya, diajar yang namanya budi pekerti. Karena itu penting. Tidak seperti di Indonesia. Baru TK langsung ditanya cita-citanya apa? Pilot, cita-citanya apa? Dokter, cita-citanya apa? Semua dinilai dari materi. Bagi orang Jepang itu sesuatu yang memalukan. Sangat memalukan ketika ditanya apa-apa materi, apa-apa jabatan, apa-apa status, itu memalukan. Dan saya berdoa, memasuki tahun 2021 Tuhan akan kembalikan segala sesuatunya. Kita punya budi pekerti kerajaan Allah. Kita punya budi pekerti daripada sorga. Malaikat saja memberikan salut. Dan semua kita tahu ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk 2 orang-orang diutus. Yesus bilang apa? Kalau kamu masuk dalam rumah berikan salam. Berikan apa? Salut. Berikan apa? Penghormatan. Jangan cuek. Jangan acuh. Tapi kita memberikan penghormatan. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan saya begitu yakin. Semua kita melalui Natal 2020 ini. Kita alami revolusi akhlak. Amin. Inilah saat yang terbaik bagi semua kita untuk memberikan salut kepada Tuhan. Salut kepada Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk semua kita, untuk dunia ini. Inilah saatnya kita sambut Yesus sekali lagi dan kita berikan hormat, kita berikan pujian, kita berikan salut kepada Dia. Dan biarlah ketika kita berikan salut, kehormatan, ada kuasa di tempat maha tinggi. Agar kita menjadi anak-anak kerajaan yang memiliki akhlak. Bukan hanya baik, tapi juga benar. Semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk menerima pesan spesial melalui gembala pembina kita. Angkat tangan kanan tinggi. Sambut. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
yang adalah firman dengan salut, dengan hormat. Sama-sama yang siap, katakan amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah,
yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan
kasih ku berikan. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala. Uriala bala bala bala. Uri di di da da da. Uriala bala 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 bala. Uri di da la 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 bala 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 bala. Uri di bishikara la bala bala. Ora la la bala 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 bala. Uriala la bala bala bala. Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong. Dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang. Mungkin waktu yang kita punya. Mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia
dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih yang berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus.
Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Yesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.